Diterpa badai cedera usai jeda internasional, Xavi Hernandez, ini waktunya Barcelona buktikan kedalaman skuad. Sang manajer mengklaim bahwa cedera tidak bisa dijadikan sebagai alasan penurunan performa tim. Manajer Xavi Hernandez menegaskan bahwa timnya harus tetap kuat meski sedang diterpa badai cedera. Pemain-pemain seperti Ronald Araujo, Jules Koundé, Memphis Depay, dan Frenkie de Jong semuanya mengalami cedera selama membela negaranya masing-masing di jeda internasional pekan lalu. Barca bakal menghadapi Mallorca pada jornada ke-7 La Liga 2022-2023 di Iberostar Stadium, Minggu 2 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dan meski Xavi sedikit frustasi yang mengklaim bahwa ini waktu yang tepat bagi para pemain lain untuk membuktikan diri mereka. Itu membuat saya frustasi, tetapi kami harus melihat ke depan. Setiap pemain punya ceritanya sendiri. Alasan untuk cedera memiliki banyak faktor. Kami tidak tahu mana yang utama. Perjalanan perjuangan membela tim nasional bisa juga karena kelelahan. Ini bukan tentang mencari siapa yang harus disalahkan. Ini hanya nasib buruk, tetapi kami akan menerimanya dengan baik. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa kami memiliki skuad yang hebat. Ini pertandingan yang sulit, apalagi sebagai tim tamu. Javier Aguirre selalu berusaha memanfaatkan lawannya karena pertahanan mereka sangat kuat. Mereka dalam kondisi yang bagus dan dengan cedera, itu akan sulit bagi kami. Empat klub ini masih tunggu Barca bayar utang, totalnya triliunan. Di era Bartomeu, Barcelona banyak melakukan pembelian pemain dengan harga mahal tapi tidak berkontribusi banyak untuk tim. Bahkan tidak semua pemain ditebus lunas saat diboyong dari klub lamanya. Alhasil, Barcelona harus melakukan penyesuaian di sana-sini untuk menjalankan roda klub, termasuk melepas Lionel Messi secara bebas transfer pada 2021. Alhasil, presiden saat ini Joan Laporta sudah memperpanjang nafas Barcelona lewat 4 kali tarikan tuas ekonomi agar bisa melakukan transfer dan mendaftarkan pemain. Selain itu, Barcelona juga melakukan pemangkasan gaji besar-besaran. Meski demikian, Barcelona ternyata masih menyimpan utang dari transfer-transfer mereka di era Bartomeu dan juga Laporta. Total uangnya mencapai 144 juta euro atau sekitar 2,45 triliun rupiah. Rinciannya adalah Barcelona baru membayar 3 juta euro kepada Manchester City dari total 52 juta euro saat memboyong Ferran Torres Januari lalu. Sementara transfer Frenkie de Jong dari Ajax Amsterdam pada 2019 juga masih menyisakan 32 juta euro, yang ditambah 10 juta euro dari utang transfer Sergio Nodes setahun kemudian. Pembelian Miralem Pjanic dari Juventus pada 2020 juga masih menyisakan tagihan cukup besar, 36 juta euro. Padahal, Pjanic sudah dilepas bebas musim panas kemarin. Terakhir kepindahan Philippe Coutinho dari Liverpool pada 2018 juga masih menyisakan utang 14 juta euro. Coutinho juga sudah dilepas murah ke Aston Villa musim lalu. Jadi kapan dibayar utang-utangnya itu, Barcelona? MU harus waspada, Barcelona kini incar Rashford dan Dalot. Manchester United sendiri masih menganggap Marcus Rashford dan Diogo Dalot sebagai pemain penting bagi skuad mereka. Manajemen United pun kabarnya sudah merancang rencana untuk memperpanjang kontrak kedua pemain. Kontrak keduanya di MU berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Bahkan kabarnya pembicaraan antara kedua pihak disebut terus berlangsung. Namun MU sekarang berada dalam tekanan untuk segera menuntaskan negosiasi tersebut. Pasalnya, ada kabar bahwa Barcelona mengincar Rashford dan Dalot. Kabar ini diklaim oleh Sport. Laporan itu menyebut pelatih Barca Xavi ingin memperkuat timnya pada tahun baru nanti. Oleh karena itulah mereka sekarang ini terus memantau situasi kedua pemain itu di Old Trafford, sembari menyusun rencana merekrutnya jika kesempatan itu terbuka. Laporan itu mengklaim bahwa Marcus Rashford disebut akan diproyeksikan sebagai pengganti Memphis Depay. Pemain asal Belanda itu sendiri disebut bakal cabut pada musim panas 2023 mendatang karena kontraknya berakhir pada saat itu. Sementara itu di pos bek kanan, Barcelona sebenarnya sudah punya dua pemain. Mereka adalah Hector Bellerin dan Sergi Roberto. Namun kontrak keduanya akan berakhir pada musim panas 2023. Bellerin sebenarnya baru diikat pada musim panas 2022 kemarin. Tapi jika ia kerap cedera, maka ada kans Blaugrana enggan memperpanjang masa kerjanya.
Manchester City mulai buka pintu untuk peminat Bernardo Silva. Jadi gabung Barcelona. Kabar kepergian Bernardo Silva ke Camp Nou telah beredar pada bursa transfer musim panas 2022 lalu. La Blaugrana disebutkan sangat tertarik terhadap profil ex pemain AS Monaco tersebut. Namun nyatanya, hingga bursa transfer ditutup, Silva masih tetap berada di Etihad Stadium. Walau demikian, The Citizen menyadari jika mereka tak dapat menahan keinginan sang pemain untuk pindah. Mereka harus bersiap jika Silva memilih untuk hengkang pada musim depan. Oleh sebab itu, sepertinya kabarkan Daily Mail, Jumat 30 September, Man City segera membuka negosiasi dengan Silva. Tentunya, mereka berharap dapat menjaga asa sang pemain. Walau demikian, kini Man City tidak akan menghalangi jika akhirnya Silva ingin meninggalkan Etihad Stadium. Terlebih jika ada yang memberikan penawaran dengan harga sesuai. Pasalnya, Man City ingin segera penggantinya jika akhirnya Silva ingin hengkang dari kota Manchester. Mereka juga ingin memastikan kemana tujuan Silva selanjutnya, demi memastikan ada pemain yang dapat dibarter. Kabarnya, Man City siap melepas Silva di harga 80 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Kontrak sang pemain yang masih berlaku hingga 2 musim ke depan itu membuat harganya cukup tinggi. Hai guys, Mimin mau kasih info menarik nih buat kamu. Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Eleven Sport, karena Eleven Sport penjual jersey berkualitas dan pastinya ramah buat kantong kamu. Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey timnas, dan masih banyak lagi. Selain dijamin terlengkap, Eleven Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Eleven Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya.